Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 68. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Dataran luas dan tak berujung memiliki dua pegunungan menjulang tinggi yang berdiri dengan puncaknya yang menembus langit. Pegunungan yang begitu tinggi adalah tempat yang sulit didaki oleh orang biasa. Benteng yang sangat besar menjaga celah antara dua pegunungan ini seperti binatang prasejarah yang ganas, melindungi jalan utama yang menuju dan keluar dari Kekaisaran Jiama. Benteng ini adalah garis pertahanan terpenting di hati rakyat Kekaisaran Jiama. Jika garis pertahanan ini terkoyak, tentara tiga kerajaan akan berbaris langsung ke Kekaisaran Jiama. Ukuran benteng itu begitu besar sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dibandingkan dengan Zengui Pass yang dikunjungi Xiao Yan saat itu, tidak diragukan lagi itu adalah pertemuan junior-senior. Dinding benteng ini seluruhnya dibangun dari batuan vulkanik yang hitam pekat. Itu memiliki ketangguhan yang luar biasa menakutkan. Tembok seperti itu kemungkinan akan bisa bertahan lama bahkan melawan serangan elit Do Huang. Tentara yang sangat padat terlihat di seluruh dinding benteng. Ada juga balista besar yang tak terhitung jumlahnya yang hadir samar. Panah baja yang setebal paha seseorang telah dimasukkan ke dalam balista dan siap untuk melepaskan kekuatan yang menakutkan setiap saat. Garis pertahanan ini layak menjadi sekuat logam di bawah perlindungan tentara yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan aliansi tiga kekaisaran harus membayar harga yang lumayan dan berdarah untuk menyerang dan merobek garis pertahanan ini dengan paksa. Lebih dari 10 sosok manusia dengan reputasi yang cukup besar di dalam kekaisaran berdiri di tengah tembok kota. Pada saat ini, tatapan mereka membawa seutas benang kekhawatiran saat mereka melihat ke tempat yang sangat jauh dari benteng. Pasukan yang sangat padat meluncur seperti awan gelap dari tempat itu. Sekilas, orang bisa melihat jumlah mereka yang tak terbatas. Dari kelihatannya bendera besar yang dibawa tentara, mereka adalah militer aliansi dari tiga kerajaan besar. Tentu saja, hal yang paling membuat mereka khawatir bukanlah para prajurit biasa ini. Sebaliknya itu adalah tiga elit Dozong yang bersembunyi di dalam tentara. Di mata orang yang benar-benar kuat, pasukan biasa tidak menimbulkan banyak ancaman. Selama seseorang adalah seorang ahli Do Huang, seseorang akan dapat dengan mudah bertahan melawan 10.000 tentara yang kuat. Ini juga alasan mengapa yang kuat memiliki posisi yang melebihi bangsawan di benua ini. Yang kuat memerintah tertinggi di benua Doqi. Otoritas kerajaan berada di urutan kedua. Aku mendengar bahwa orang-orang yang telah memimpin semua orang selama ini adalah Yan Luotian dan tiga sesepuh dari Lembah Mulan. Meskipun pemimpin sekte-sekte racun yang paling merepotkan tidak akan muncul, ini sudah cukup untuk merasakan tekanan yang sangat besar. Bagaimanapun, ini setara dengan dua elit Dozong. Tatapan Hai Bodong menatap ke kejauhan sejenak sebelum menariknya dan menghela nafas. Hai Bodong saat ini benar-benar telah mencapai puncak kelas Do Huang di mana dia sebanding dengan Jia Lao setelah perkelahian besar yang berulang-ulang selama setahun terakhir. Menerobos ke kelas Do Zong hanya selangkah lagi. Tentu saja, jarak dari satu langkah ini sedemikian rupa sehingga adalah hal yang biasa bagi seseorang untuk tidak dapat menyeberang seumur hidupnya jika seseorang tidak memiliki kesempatan. Bagaimanapun, ada sejumlah orang yang tidak diketahui di benua Doqi yang akhirnya berhenti di tahap ini. Meskipun demikian, seorang Do Huang pada akhirnya adalah seorang Do Huang. Kecuali seseorang memiliki beberapa keterampilan Do abnormal yang tidak biasa, pada dasarnya tidak mungkin untuk melompat melintasi kelas dan menantang seorang elit Dozong. Bagaimanapun, tidak semua orang seperti Xiao Yan. Dia tidak hanya memiliki metode Qi Flame Mantra yang misterius tetapi juga harta karun unik seperti tiga api surgawi dan keterampilan segel dewa. Saya telah mengirim beberapa orang ke wilayah sudut hitam untuk mencari kakak kedua. Dia pasti akan datang dan mengulurkan tangan jika dia menerima kabar itu. Namun sumber air yang jauh tidak bisa langsung memuaskan dahaga seseorang. Ini mungkin akan menjadi situasi yang berbeda pada saat dia memimpin orang. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, mendesah pelan. Selama periode waktu ini, dia telah menghabiskan banyak upaya dan pemikiran untuk menghadapi serangan ketiga sekte. Namun, pihak lain memiliki orang-orang yang setara dengan tiga elit Dozong. Ini pada akhirnya merupakan beban besar yang menekan hati semua orang di Kekaisaran Jiama. Yang mulia, apakah luka Anda baik-baik saja? Tangan Xiao Ding menepuk lembut kursi rodanya sebelum dia menoleh untuk melihat wajah cantik dingin wanita cantik di sampingnya. Penampilannya yang menyentuh memang kecantikan langka di tempat semacam ini yang dipenuhi dengan darah dan pembunuhan. Mungkin itu karena hubungan Xiao Ding dengan seseorang tetapi rasa dingin di wajah Medusa yang mempesona, yang menatap ke kejauhan dengan mata dingin, perlahan menjadi lebih hangat.
Dia berkata, saya telah mengkonsumsi pil obat yang telah disempurnakan dan dipulihkan oleh alkemis aliansi Yan. Meski kekuatan bertarangku sedikit melemah, tidak ada masalah serius. Xiao Ding tertawa getir dan mengangguk sedikit. Dia berkata, sulit bagimu. Saya juga memikirkan ras manusia ular. Sekarang hubungan setiap orang adalah di mana kematian siapapun akan menyebabkan yang lain menderita. Kerugian dari satu sisi akan menghasilkan akhir yang merusak. Medusa menggelengkan kepalanya. Dia menoleh sedikit saat matanya melihat ke arah pegunungan Magical Beast Mountain yang jauh. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mendesah di dalam hatinya, apakah kamu tidak keluar dari retretmu? Jika Anda sedikit terlambat, kemungkinan kekaisaran magia akan benar-benar dihancurkan. Aku penasaran bagaimana kabar kakak ketiga. Retretnya sebenarnya memakan waktu 1 tahun penuh. Yang terbaik adalah tidak ada kecelakaan yang terjadi padanya. Xiao Ding juga mengerti apa yang dipikirkan Medusa saat melihat tatapannya. Dia mengusap dahinya dan tertawa getir. Bajingan kecil ini selalu memainkannya seperti ini, jika dia tidak segera kembali, aliansi Yan ini akan tamat. Hai Bodong di sisinya tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya untuk berbicara ketika dia mendengar kata-kata Xiao Ding. Saya pikir itu harus segera. Selama kita bisa bertahan sampai dia keluar dari retretnya, situasinya akan jauh lebih baik. Bagaimanapun, orang itu mungkin seorang Do Huang tetapi jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia mampu melawan seorang elit Do Zong. Saat itu, pihak kami akan memiliki 2 elit Do Zong. Bahkan orang-orang dari 3 sekte tidak akan berani bertindak gegabah. Jika kita benar-benar bertarung habis-habisan, ratu ini setidaknya akan bisa menyeret salah satu dari mereka bahkan jika aku akhirnya mati. Medusa menyuarakan pikirannya. Rasa dingin yang kuat segera melintas di pupilnya. Pemimpin sekte dari sekte racun itu, Yan Luotian dari sekte angsa emas, dan 3 sesepuh dari lembah Mulan takut kamu akan melakukan ini. Karenanya, mereka belum terlibat dalam pertarungan kematian dengan Anda. Namun, kali ini, sepertinya mereka sudah melakukan persiapan saat bergandengan tangan. Yang mulia, Anda harus lebih berhati-hati. Jia Xingtian di sisi lain berbicara dengan suara yang dalam sambil memasang ekspresi hormat. Medusa sedikit mengangguk. Dia akan berbicara ketika dentuman genderang seperti guntur mulai menyebar dari jauh dengan cara yang kuat. Itu segera mempengaruhi seluruh benteng. Mereka akan memulai serangan mereka. Ekspresi Medusa dan yang lainnya menjadi tegang saat mereka mendengar pukulan drum yang tergesa-gesa ini. Tanah mulai bergetar tidak lama setelah genderang dibunyikan. Lautan besar tak berujung orang di kejauhan mulai bergegas menuju benteng seperti gelombang laut. Ledakan tertib saat kaki mereka mendarat di tanah bergema di atas tempat ini seperti raungan menggelegar, memberi orang perasaan berat di dalam hati mereka. Semua ahli Do Wangs dari Yan Alliance dan ras manusia ular, menyebarkan dirimu di seluruh garis pertahanan. Waspadai ahli musuh, Do Wangs. Ekspresi Xiao Ding berangsur-angsur menjadi serius saat dia menoleh dan berbicara dengan tegas. Sejumlah besar orang menanggapi di belakangnya setelah mendengar perintah itu. Segera, banyak sosok manusia terbang seperti kilat. Semuanya, pertempuran besar hari ini mempengaruhi kelangsungan hidup kekaisaran Jia Ma dan ras manusia ular. Oleh karena itu, mari kita lakukan semuanya. Tatapan Xiao Ding perlahan menyapu semua orang saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang menganggukkan kepala mereka dengan ekspresi serius ketika mereka mendengar kata-katanya. Pertempuran ini menyangkut kelangsungan hidup mereka. Sementara benteng memasuki mode siap pertempuran, masa hitam kepala manusia mulai membanjiri di tengah teriakan pertempuran keras yang membumbung ke langit. Banyak sinar cahaya terbang di udara di atas lautan manusia ini. Inilah para ahli dari 3 sekte, tokoh-tokoh yang menyebabkan tekanan pada benteng Gunung Hitam melonjak. Ketika masa hitam tak berujung aliran manusia masih sekitar 1000 meter dari benteng, aura pembunuhan melonjak ke langit dengan suara keras yang menghentak. Itu menyebar sebelum menutupi seluruh benteng Gunung Hitam ke dalamnya. Sinar cahaya terbang melintasi langit sementara banyak orang dengan sayap doki di punggung mereka muncul. Tatapan mereka membawa senyum dingin saat mereka mengamati benteng Gunung Hitam yang dijaga ketat. Sungguh tidak terduga bahwa kerajaan Jia Mamu sangat keras kepala. Anda benar-benar mampu bertahan selama hampir 1 tahun dalam menghadapi aliansi 3 kerajaan kami. Meskipun kekaisaran Mama Anda akan benar-benar dikalahkan dalam pertempuran ini, reputasi kekaisaran Mama Anda dapat dianggap telah melonjak di wilayah barat laut ini. Tawa liar yang kuat tiba-tiba terdengar saat pasukan saling berhadapan. Akhirnya, itu bergema di atas langit. Yan Luotian, wajah Medusa dan yang lainnya di benteng segera menjadi dingin setelah mendengar tawa itu. Mulut mereka mengeluarkan nama yang sangat bergengsi di dalam kekaisaran Luoyan.
Cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba melesat ke langit dari pasukan besar setelah tawa terdengar. Itu segera tergantung di langit. Mata semua orang melayang, hanya untuk melihat seorang pria yang mengenakan pakaian emas melayang di langit. Sepasang sayap angsa berwarna emas yang luar biasa besar berkedip-kedip, tampak seperti makhluk dewa. Masa hitam tentara segera meledak menjadi sorak-sorai yang mengguncang bumi saat pria berpakaian emas ini muncul. Jelas, Yan Luotian ini memiliki reputasi yang sangat tinggi di antara mereka. Wajah Medusa sedingin es saat dia melihat Yan Luotian. Tubuhnya bergerak dan dia sudah berada di langit di luar benteng saat dia muncul lagi. Tatapannya menyapu Yan Luotian hanya untuk tertawa, hanya 2 bintang Douzong yang berani bertindak lancang di depan ratu ini. Hihi, kecantikan Medusa sudah tersebar di berbagai negara. Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Nenek moyang ini tahu bahwa saya sendiri tidak akan cocok untuk Anda. Oleh karena itu, saya secara alami tidak berniat untuk bertarung sendirian. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Yan Luotian saat dia perlahan berbicara. Haha, kamu memang layak menjadi Ratu Medusa. Anda benar-benar pahlawan di antara wanita. Hari ini, izinkan kami bertiga dan pemimpin Sekte Angsa untuk bertukar pukulan denganmu. 3 sinar cahaya berbeda ditembakkan dari pasukan di bawah tepat setelah suara Yan Luotian terdengar. Akhirnya, 3 sesepuh yang tersenyum muncul di udara. Mata Medusa sedikit mengecil saat dia melihat ketiga lelaki tua itu. Wajahnya sedingin es saat dia menekankan setiap kata dengan jeda. 3 sesepuh Mulan. 3 orang tua yang muncul di langit mengenakan jubah berwarna hijau. Namun, ada singa, harimau, dan beruang di 3 jubah masing-masing. Gambar-gambar ini tampaknya bukan sesuatu yang dibuat dari jahitan biasa. Sebaliknya, mereka tampaknya telah diaglomerasi dari jenis energi misterius tertentu. Oleh karena itu, ketika mata seseorang menyapu mereka, ketiga binatang buas yang tidak biasa itu tampak menatap dengan mata ganas merah terang mereka. Jika itu adalah seseorang yang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat, kaki mereka tanpa sadar akan menjadi lemas di bawah tatapan kejam yang dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun aura ketiga lelaki tua berjubah hijau ini hanya berada di puncak kelas Do Huang, keseriusan yang sulit disembunyikan menutupi wajah Medusa. Tribis Savage skill yang dipraktekkan oleh ketiga orang ini sangat aneh. Kekuatan bertarung saat mereka bertarung bersama sangat mengejutkan. Bahkan dia harus memperlakukan mereka dengan serius. Masa hitam tentara dari aliansi 3 kekaisaran di luar benteng segera meledak menjadi sorakan seperti guntur saat 3 tetua agung dari lembah Mulan muncul. Dibandingkan dengan peningkatan besar dalam moral mereka, Xiaoding dan yang lainnya di benteng merasa hati mereka sedikit tenggelam. Sialan, bajingan tak tahu malu ini. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, mereka adalah ahli yang memiliki reputasi besar di wilayah barat laut. Namun, mereka sebenarnya menindas orang lain dengan angka. Ekspresi Hai Bodong jelek saat dia melihat ketiga lelaki tua yang muncul di langit. Dia tidak bisa menahan kutukan dengan marah. Ekspresi Jia Xingtian sama jeleknya saat dia mengangguk. Dia merenung sejenak, mengatupkan giginya dan berkata, mengapa kita berdua tidak keluar dan membantu Medusa memblokirnya sebentar? Akan lebih baik jika kita bisa mengulur waktu. Pegang kudamu. Jika kalian berdua juga menyerang, ahli lain dari 3 sekte pasti tidak akan mundur dan menonton. Pada saat itu, kami akan membawa ledakan pertempuran besar. Ini juga akan sangat sulit untuk mencapai niat Anda. Ekspresi Xiaoding serius saat dia menggelengkan kepalanya dan berbicara. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Jangan bilang kalau kita harus melihatnya dikepung dan diserang. Hai Bodong mengerutkan kening saat dia menjawab. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berharap Ratu Medusa bisa memblokir mereka. Tidak ada solusi lain. Xiaoding tertawa getir dan menghela nafas. Perencanaan apapun tidak akan membantu situasi di mana mereka memiliki kerugian dalam semua aspek. Hai Bodong dan Jia Xingtian hanya bisa dengan enggan menyerbu kaki mereka ketika mendengar ini. Mereka sama sekali tidak diuntungkan dalam situasi ini. Namun, seperti yang dikatakan Xiaoding, mereka tidak memiliki solusi meskipun mengetahui bahwa mereka dirugikan. Jumlah elit Douzong dari pihak lain tidak lebih sedikit dari pihak mereka. Mereka juga memiliki lebih banyak ahli di kelas Do Huang dan Do Wang. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan. Akan baik-baik saja jika Xiao Yan ada di sini. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak terlalu banyak kesulitan menghalangi Yan Luotian dan 3 sesepuh dari lembah Mulan. Selama Medusa diberi waktu, masih mungkin untuk mengalahkan salah satu dari mereka. Fama di samping, yang sudah lama tidak berbicara, mendesah pelan. Xiaoding dan yang lainnya juga menghela nafas saat mendengar ini. Meskipun ini memang masalahnya,
orang itu sedang melakukan retret. Siapa yang tahu kapan itu akan berakhir? Ratu Medusa, jangan salahkan kami karena tidak bersikap genleman. Bagaimanapun juga, Anda bukanlah orang yang lemah. Jika kami tidak bergandengan tangan, kemungkinan kami tidak dapat melakukan apapun untuk Anda. Sayap angsa emas yang berkedip-kedip di punggung Yan Luotian dikepakkan saat dia tertawa ke arah Medusa yang khusyuk. Jika Anda ingin bergandengan tangan, lakukan saja. Tidak perlu mencari alasan yang terdengar menyedihkan. Apa kau tidak takut mempermalukan statusmu sebagai pemimpin sekte dari sekte angsa emas? Medusa dengan dingin tertawa. Kata-katanya dipenuhi dengan ejekan. Yan Luotian tertawa. Namun, dia tidak peduli dengan ejekan Medusa. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya keemasan muncul. Akhirnya, pedang itu berubah menjadi pedang panjang berwarna emas yang aneh. Pedang panjang itu ditutupi bulu angsa seperti duri tajam. Hihi, pemimpin sekte Yan, Ratu Medusa bukanlah orang biasa. Bahkan dengan bergandengan tangan, kami tidak akan memberikan banyak tekanan padanya. Seorang tetua lembah Mulan yang jubahnya menunjukkan beruang hitam di atasnya tertawa dengan suara yang agak tajam sementara cahaya merah darah berkedip di matanya yang padat. Yan Luotian tertawa. Matanya melirik ke arah benteng gunung hitam yang sangat besar di belakang hanya untuk tiba-tiba berkata, Ratu Medusa, yang kita kejar hanyalah kekaisaran Jiama. Ini tidak ada hubungannya dengan ras manusia ular Anda. Jika Anda bersedia memimpin ras manusia ular menjauh dari tempat ini, 3 kerajaan besar kami akan berjanji untuk mengizinkan Anda berkembang biak di sebidang tanah ini. Mengapa Anda ingin bergabung dengan mereka dalam perjuangan mereka yang sekarat? Mata Medusa dengan acuh tak acuh menyapu dirinya ketika dia mendengar ini. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar memperlakukan ratu ini seperti anak berusia 3 tahun? Bukankah mengatakan hal-hal seperti itu sekarang agak terlalu kekanak-kanakan? Senyum di wajah Yan Luotian menjadi sedikit kaku. Dia dengan lembut mengayunkan pedang sayap angsa di tangannya dan tertawa kecil. Kalau begitu, aku akan membuat ras manusia ular menghilang dari wilayah barat laut ini selamanya. Denganmu, Medusa mengangkat alisnya. Ejekan di wajahnya yang mempesona bahkan lebih besar. Oleh 3 sesepuh dari lembah Mulan dan aku. Yan Luotian tertawa. Dia menoleh ke 3 sesepuh dari lembah Mulan. 3 Elders, ayo kita lakukan. Iya, 3 sesepuh berjubah hijau mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka langsung mundur selangkah dan membentuk formasi brilian yang mampu menyerang dan bertahan. Mengikuti kemunculan formasi ini, 3 doki yang kuat yang berwarna hijau, merah, dan biru melonjak keluar dari tubuh mereka bertiga. Doki yang melonjak tidak tersebar. Sebaliknya, mereka pindah dalam formasi itu dan bergegas keluar. Akhirnya, ketiga dokis itu terjalin satu sama lain dan membentuk sebuah cincin sempurna yang menghubungkan esensi ketiganya. Setelah menyelesaikan cincin itu, jubah dari 3 sesepuh segera melepaskan raungan binatang yang mengguncang bumi yang dipenuhi dengan aura buas. Pakaian mereka mengepak dan singa, harimau, dan beruang yang ganas berubah menjadi energi merah berdarah. Energi melonjak keluar dan menutupi tubuh ketiga orang itu. Ketika energi merah darah ini melonjak, aura pertarungan milik ketiga lelaki tua itu juga secara bertahap tersebar. Mengganti mereka adalah aura menakutkan yang tidak lebih lemah dari aura Yan Luotian. Tribis Savage Skill Lembah Mulan memang layak menjadi metode Ki kelas di menengah yang telah diturunkan dari zaman kuno. Efek tubuh gabungan seperti itu benar-benar luar biasa tak tertandingi. Yan Luotian segera tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan aura agung yang samar-samar memancarkan perasaan buas. Namun, keserakahan yang dalam melintas di matanya saat dia tertawa. Itu hanyalah bulu halus. Bagaimana itu bisa lebih rumit daripada ketangkasan angsa berjalan langit, teknik Do dari Sekte Angsa Emas energi merah darah melilit 3 sesepuh berjubah hijau. Akhirnya, itu berubah menjadi kepala binatang berwarna merah darah di atas kepala mereka. Melihat dari kejauhan, 3 sesepuh dari lembah Mulan tampaknya telah menjadi 3 makhluk setengah manusia setengah binatang. Suara tadi telah keluar dari mulut lelaki tua yang telah berubah menjadi manusia berkepala harimau. Mungkin itu karena metode Ki tetapi suara lelaki tua ini juga samar-samar membawa auman harimau yang mengguncang jiwa seseorang. Mata Medusa serius saat menyapu ketiga sesepuh dari lembah Mulan. Dia juga mendesah pelan di dalam hatinya. Pertarungan besar hari ini memang tak terhindarkan. Medusa dengan cepat memfokuskan pikirannya setelah dia menghela nafas. Dia mengesampingkan gangguan di hatinya. 7 energi warna yang agung melonjak keluar dari tubuhnya seperti semburan sebelum berubah menjadi pelangi 7 warna yang jatuh dari langit. Tubuhnya berada di tengah pelangi itu. Mata Yan Luotian sedikit menyusut saat melihat aura Medusa ini.
Dia memang layak menjadi eksistensi yang bisa bersaing dengan orang abnormal dari sekte racun itu. Dia mengakui bahwa dia lebih rendah dari Doki yang agung itu. Namun, beruntung dia tidak sendirian hari ini. Dia diam-diam menatap ketiga sesepuh lembah Mulan. Segera, keempat orang itu menembak bersama. Mereka langsung melepaskan Doki yang mengguncang bumi yang menyebabkan banyak orang di bawah ini merasakan ketakutan. Kecepatan Yan Luotian sangat cepat. Hanya dalam nafas, dia telah muncul di depan Medusa. Pedang sayap angsa di tangannya bergetar, dan pedang itu melesat seperti ular berbisa. Aura pedang yang tajam menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi secara intens. Ekspresi Medusa tidak berubah saat dia mengamati serangan mendadak ini. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang berbentuk ular 7 warna berkumpul dan muncul. Dia mengayunkan tangannya dan tubuh pedang itu dipelintir menjadi busur yang aneh. Ujungnya melingkari pedang sayap angsa di tangan Yan Luotian dan segera mendorong dengan keras ke depan. Huff! Kekuatan yang menakutkan menyerbu dari tubuh pedang. Yan Luotian mendengus teredam dan sayap angsa besar di punggungnya tiba-tiba mengepak. Sayap angsa segera menjadi seperti anak panah tajam saat menyerang setiap bagian tubuh Medusa. Pedang panjang di tangan Medusa mengeluarkan suara pedang yang jelas saat dia merasakan udara dingin di sekitarnya. Pedang panjang itu segera berguncang dan bayangan padat dengan cepat muncul, menutupi tubuhnya dalam waktu singkat. Kiang, kiang, sayap angsa melesat dan menghantam gambar pedang yang tebal. Gambar pedang dengan cepat berubah menjadi ketiadaan saat kedua belah pihak menghabiskan kekuatan mereka. Saat gambar pedang akhirnya berubah menjadi ketiadaan, mata Yan Luotian berkedip. Segel terbentuk di tangannya dan cahaya keemasan terang yang berisi energi kuat muncul di depannya. Akhirnya, tembakan itu mengarah ke Medusa, yang berada di dekatnya. 7 cahaya pedang berwarna berkedip. Medusa baru saja akan menerima serangan ini secara langsung ketika raungan rendah dan dalam yang berisi aura buas tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin tinju tajam yang membawa suara tajam dari ruang angkasa dengan keras muncul. Serangan diam-diam yang tiba-tiba menyebabkan wajah Medusa sedikit berubah. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan 7 energi berwarna dengan cepat diaglomerasi. Akhirnya, dia dengan kasar melemparkannya ke punggungnya. Bang! Suara energi yang jelas meledak tiba-tiba bergema di langit. Medusa mendengus teredam di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dan tubuhnya mundur lebih dari 10 langkah. Di sisi lain, Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan hanya mundur 2 langkah. Jelas, Medusa dirugikan dengan melawan 2 orang dalam pertukaran ini sendirian. Tercela, melawan 2 lawan 1, namun kamu masih berani menggunakan serangan diam-diam. Hai Bodong dan yang lainnya di dinding sekali lagi mengeluarkan kutukan keras saat melihat ini. Haha, Medusa, sepertinya kau terluka parah dalam pertarunganmu dengan pemimpin sekte dari sekte racun. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda andalkan untuk memblokir kami hari ini. Yan Luotian tertawa terbahak-bahak. Kegembiraan meletup di matanya saat mengetahui luka-luka Medusa. Wajah Medusa terasa dingin. Dia tidak membantahnya karena Doki di tubuhnya berpacu seperti air banjir. Energi alami di dunia luar mulai berfluktuasi secara intens setelah dipanggil oleh Doki di dalam tubuhnya. Dari kelihatannya, sepertinya dia benar-benar berencana untuk keluar semua. Yan Luotian dan ketiga sesepuh Mulan itu terkejut ketika mereka melihat tindakannya ini. Mereka segera tertawa dingin dan mulai menggerakkan Doki di dalam tubuhnya. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan fluktuasi intens energi alam di langit. Mereka semua tahu bahwa pertempuran kelas Dozong yang sangat besar akan meletus sepenuhnya. Semuanya benar-benar buruk. Hai Bodong dan yang lainnya di benteng menghela nafas. Medusa sudah terluka. Sekarang, dia masih harus melawan 2 orang sendirian. Bagaimana situasi ini bisa baik? Namun, dalam situasi ini, siapa lagi yang bisa mereka andalkan selain dia? Pertarungan besar di langit tiba-tiba meletus saat mereka menghela nafas dalam hati. Tepat saat energi kedua belah pihak hendak menarik satu sama lain, raungan menggelegar samar meluncur turun dari langit. Tawa yang jelas bergema dengan kuat. Haha, bagaimana mungkin aku, Ketua Aliansi Yan, hilang dari pertempuran besar ini? Tawa lebar dan kuat bergema di langit sebelum akhirnya menyebar ke seluruh penjuru seperti guntur bergulung-gulung. Itu bergema di samping telinga orang yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Ding dan yang lainnya di benteng awalnya terkejut mendengar tawa yang agak akrab ini. Sukacita liar segera melonjak di mata mereka. Itu Xiao Yan. Orang ini akhirnya bergegas kembali. Hai Bodong tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya saat dia tertawa terbahak-bahak. Jia Xingtian di sampingnya juga dengan tenang menyeka keringat dingin di dahinya. Orang ini selalu suka tampil di saat-saat terakhir.
Namun, untungnya dia berhasil tepat waktu. Xiao Ding perlahan merosot di sandaran kursi rodanya. Dia menghela nafas panjang sambil berkata, kita akhirnya bisa menyelesaikan pertempuran besar ini. Semua orang di sisinya juga menghela nafas lega dan menganggukkan kepala. Dengan kemampuan Xiao Yan, dia akan bisa memblokir Yan Luotian atau tiga sesepuh Mulan jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Mengingat kekuatan Medusa, tidak akan sulit untuk mengalahkan orang yang tersisa. Setelah dua elit Dozong ini dikalahkan, moral kekaisaran magia pasti akan melonjak. Mereka juga akan benar-benar memiliki kartu truf untuk bersaing dengan tiga sekte di masa depan. Raungan menggelegar itu sekali lagi terdengar saat semua orang sedang berbicara. Tiga sinar cahaya melesat dari langit di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka muncul di udara di atas benteng dalam beberapa saat. Yang pertama dari tiga orang yang muncul adalah seorang pria muda berjubah hitam. Di belakangnya adalah seorang gadis kecil cantik yang memiliki rambut panjang berwarna ungu dan juga seorang wanita ular. Mereka secara alami adalah Xiao Yan, Ziyan, dan Yue Mei yang bergegas. Benteng itu segera meledak menjadi sorak-sorai yang mengguncang bumi saat mereka melihat pria muda berjubah hitam di langit, yang telah tiba pada saat yang sangat penting. Menjadi orang-orang dari Kekaisaran Mama, tidak ada satupun dari mereka yang tidak terbiasa dengan nama ini. Meskipun kekaisaran telah berulang kali dikalahkan selama pertarungan besar di tahun lalu, banyak orang tidak menyerah. Ini karena mereka memiliki harapan yang samar di dalam hati mereka. Itu adalah kepala aliansi Yan. Banyak yang menaruh harapan pada pemuda ini, yang telah berulang kali menciptakan keajaiban. Mereka berharap dia akan muncul dan memimpin kekaisaran keluar dari kehancurannya. Sekarang setelah orang yang mereka taruh di dalam hati mereka berharap telah muncul, bagaimana mungkin orang-orang ini, yang telah ditekan oleh potensi kehancuran sampai mereka hampir tidak bisa bernapas, tidak bersemangat. Medusa terkejut saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang telah berkedip dan muncul. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang di dalam hatinya. Orang ini akhirnya bergegas, tubuh Medusa bergerak sambil menghela nafas lega, muncul di samping Xiao Yan. Matanya menyapu yang terakhir saat dia bertanya, apakah kamu sudah menerobos? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut bertanya, kamu terluka ringan. Itu hanya luka kecil. Tidak apa. Nada suara Medusa cukup ceroboh. Tatapannya melirik Yan Luotian dan Mulan Three Elders yang telah menghentikan serangan mereka karena penampilan Xiao Yan. Dia bertanya, apakah Anda memiliki keyakinan untuk menghentikan salah satu dari mereka? Tentu saja, ketiga lelaki tua itu hanya bisa dianggap sebagai satu. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya. Pupil hitam gelapnya yang menyempit menyapu kelompok Yan Luotian saat dia tersenyum dan berkata, iya. Anda bisa santai dan memilih salah satu. Saya akan mengurus yang lain. Kata-kata yang arogan. Hanya seorang Do Huang yang benar-benar berani membuat pernyataan yang begitu berani dan keterlaluan di depan kami. Apa kau tidak takut menggigit lidahmu? Yan Luotian di sisi lain gemetar dan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Bocah, kamu siapa? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam pertarungan kelas ini. Kami tiga sesepuh telah melihat cukup banyak pahlawan muda yang angkuh. Sayangnya, tidak satupun dari mereka memiliki akhir yang baik. Tetua Lembah Mulan yang telah berubah menjadi orang berkepala harimau menyapu tatapan berdarahnya ke tubuh Xiao Yan. Mungkin itu karena metode Qi mereka telah memberi mereka naluri yang bahkan lebih tajam daripada orang lain dari kelas yang sama, tetapi dia terus merasa bahwa pemuda di depan mereka ini tidak biasa. Oleh karena itu, dia hanya bisa menekan rasa haus darah di dalam hatinya dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan cara yang gelap dan serius. Kejutan melintas di mata Yan Luotian di samping ketika dia mendengar kata-kata yang dikatakan penatua berkepala harimau ini. Dia segera mengevaluasi kembali Xiao Yan sebelum berbicara dengan sedikit cemberut, Kepala Yan. Apakah Anda kepala aliansi Yan yang telah bersembunyi selama setahun penuh? Jari Xiao Yan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya. Tidak disangka bahwa retret 1 tahunnya benar-benar terlihat menyedihkan saat bersembunyi di mata orang-orang dari 3 sekte. Sepertinya dia memiliki tugas untuk memperkuat namanya hari ini. Kalian berdua harus mundur dulu. Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan Yue Mei dan Ziyan di belakangnya. Bisakah kamu melakukannya? Partai lain setara dengan 2 elit Dozong. Ziyan tidak ragu-ragu saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berbalik dan bergegas ke benteng. Yue Mei, di sisi lain, ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Sepertinya dari cara dia melihatnya, meskipun kekuatan Xiao Yan cukup kuat, dia akhirnya menghadapi seorang elit Dozong. Kesenjangan antara Do Huang dan Dozong.
Xiao Yan hanya tersenyum dan melambaikan tangannya di hadapan ketidaknyamanan Yue Mei. Dia berkata, tenang. Yue Mei hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat desakannya. Ketika dia mundur, tatapannya menyapu Medusa masing-masing sementara hatinya diam-diam bertanya-tanya mengapa Yang Mulia percaya bahwa orang ini bisa menangani seorang elit Douzong. Serahkan Luo Yantian kepadaku untuk ditangani. Anda dapat memblokir 3 tetua Mulan ini. Hati-hati, mereka tahu metode pertarungan gabungan. Saat mereka bergabung bersama, mereka tidak lebih lemah dari elit Douzong. Medusa berkata. Tatapannya beralih ke Yan Luotian di sisi lain setelah melihat Ziyan dan Yue Mei mundur. Meskipun Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan memiliki kekuatan untuk dapat melawan seorang elit Douzong, yang pertama pada akhirnya memiliki kekuatan asli sementara yang terakhir hanya dapat mengandalkan metode Qi mereka untuk menggabungkan kekuatan mereka secara misterius. Jika seseorang membandingkannya, yang terakhir tidak diragukan lagi lebih mudah untuk ditangani. Karenanya, Medusa juga menyerahkan lawan yang sedikit lebih mudah ini kepada Xiao Yan. Iya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melirik ketiga sesepuh Mulan. Mereka mengenakan 3 kepala binatang buas dan buas di atas kepala manusia mereka. Dia berkata, kamu bisa santai dan berurusan dengan Yan Luotian itu. Ketiga orang ini tidak akan lagi mengganggumu sedikit pun. Wajah Yan Luotian jelas gemetar saat melihat tatapan Medusa tertuju padanya. Dia segera tertawa datar. Karena kamu ingin membiarkan anak muda ini pergi dan mengadili kematian, kami akan menerimanya dengan enggan. Dia menoleh ketiga tetua Mulan setelah mengatakan ini dan berbicara dengan suara seram, 3 tetua, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah berurusan dengan anak nakal Do Huang, kan? Penatua berkepala harimau itu ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, meskipun bocah ini sedikit aneh, kita harus bisa menghabisinya dalam 10 kali pertukaran. Setelah itu, kami akan membantu Anda menangani Medusa. Meskipun Xiao Yan di depan mereka memberi mereka perasaan yang tidak biasa, yang pertama adalah Do Huang tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Selama bertahun-tahun ini, jumlah elit Do Huang yang terbunuh oleh tangan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat mereka hitung bahkan dengan 2 tangan. Oleh karena itu, mereka tidak benar-benar menempatkan Xiao Yan di hati mereka. Yan Luotian akhirnya mengangguk dengan kepuasan saat mendengar kata-kata elder berkepala harimau. Tatapannya mengarah ke Medusa saat dia tertawa terbahak-bahak. Doki yang agung secara eksplosif melonjak keluar dari tubuhnya dan sayap angsa besar di punggungnya mengepak. Dia benar-benar memimpin untuk menyerang Medusa. Hati-hati. Wajah Medusa tampak serius saat melihat tindakan Yan Luotian. Dia menoleh dan mengingatkan Xiao Yan sebelum tiba-tiba bergegas keluar. Ketika tubuhnya bergegas melewati Xiao Yan, dia dengan jelas merasakan benda bundar dimasukkan ke telapak tangannya. Tawa Xiao Yan terdengar di samping telinganya saat dia ragu-ragu, konsumsilah. Ini akan memungkinkan Anda pulih dari cedera dengan lebih cepat. Anda juga tidak akan terlalu khawatir saat bertengkar. Medusa sedikit tertegun. Senyuman yang tidak terdeteksi segera muncul di wajah cantiknya yang dingin. Dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan matanya sekali lagi kembali menjadi tajam dan tegas. Tubuhnya melesat dan bertemu dengan Yan Luotian. Riak energi yang kuat meledak saat kedua sosok itu melakukan kontak. Mungkin itu karena mereka berdua ingin menarik lingkaran pertempuran mereka, tetapi kedua tubuh mereka melayang agak jauh selama pertukaran seperti kilat, meninggalkan ruang yang cukup untuk Xiao Yan dan 3 sesepuh Mulan. Tatapan Xiao Yan menyapu medan pertempuran di mana riak yang sangat kuat menyebar. Dia segera melirik ketiga sesepuh Mulan di depannya saat ekspresi aneh melintas di matanya. The Gold Silver Brothers dari Black Corner Region dapat mengandalkan metode Qi mereka yang mulus untuk melawan elit Douzong karena mereka kembar. Namun, ketiga orang di depan mereka ini jelas memperoleh keterampilan dari pelatihan. Namun, metode pertarungan semacam ini memiliki persyaratan pelatihan yang sangat keras. Itu juga sangat merepotkan untuk seorang pria. Seseorang harus mengatasi berbagai keterbatasan. Namun, jika seseorang berhasil mendidik kelompok, kekuatan bertarung mereka memang akan sangat menakutkan. Hihi, tidak terduga bahwa bocah kecil seperti ini sebenarnya adalah kepala aliansi Yan. Tidak heran kekaisaran magia berakhir dalam keadaan seperti itu. Tatapan gelap dan dingin dari elder berkepala singa menyapu Xiao Yan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Jangan buang nafasmu, cepat habisi dia. Yan Luotian sendiri akan kesulitan menghadapi Medusa. Penatua berkepala harimau berbicara dengan suara yang dalam. 2 sesepuh lainnya mengangguk. Mereka tertawa dingin dan kekuatan mereka mulai menyatu. Doki yang agung segera meletus dan menyapu langit. Ini memang aura kelas Douzong.
Xiaoyan mengangkat alisnya saat dia merasakan aura ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang yang begitu kuat hanya setelah dia berhasil lolos ke kelas berikutnya. Pihak lain benar-benar lawan yang baik. Orang-orang di benteng menahan nafas saat mereka menatap kedua belah pihak yang saling berhadapan di langit. Kemampuan Xiaoyan untuk menunda tiga tetua Mulan akan menjadi faktor paling penting dari pertempuran ini. Tubuh tiga sesepuh Mulan tergantung di langit. Majestic Doki memenuhi area itu dan bahkan udara sedikit bergetar. Keyakinan yang tak tertandingi juga melonjak di dalam hati ketiga sesepuh saat mereka merasakan kekuatan yang sangat besar dari Doki dalam tubuh mereka beresonansi dengan energi alam. Mereka langsung menekan keraguan yang disebabkan oleh beberapa aspek Xiaoyan yang tidak biasa. Haha, Kepala Xiao, hari ini, kami akan memberitahumu bahwa kamu hanyalah lelucon. Kami mungkin masih takut jika itu adalah Mystic Cloud Sect di masa lalu. Namun, aliansi Yan yang baru saja dibentuk tidak memiliki kualifikasi ini. Niat haus darah melintas di mata elder berkepala singa itu saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat matanya mengamati tetua berkepala singa yang tertawa liar dengan acuh tak acuh. Tangannya membuat segel dan dia dengan lembut tertawa, "Aku, Xiaoyan, mampu menghancurkan Mystic Cloud Sect yang kalian semua takuti. Secara alami, saya juga bisa menghancurkan Anda." Skyfire Tree Mysterious Cheng. Segel tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah setelah kata-katanya terdengar. Dia segera mengeluarkan teriakan rendah di dalam hatinya. Ketika teriakan rendah ini terdengar, Glazed Lotus Core Flame dengan cepat bergerak di sepanjang nadinya dan beredar secara misterius. Gelombang energi liar dan ganas segera menyebar dan memenuhi setiap sudut tubuhnya. Kekuatan sejati Xiaoyan saat ini seharusnya berada di sekitar bintang Do Huang. Namun, dengan mengandalkan flame mantra misterius dan tubuhnya, yang berkali-kali lebih kuat dari Do Huang biasa, kekuatan bertarungnya sedemikian rupa sehingga bahkan ahli bintang 3 atau 4 Do Huang tidak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, dia bisa meningkatkan kekuatannya melalui Skyfire Tree Mysterious Cheng. Ia juga mampu bertarung bahkan saat menghadapi bintang 7 atau 8 Do Huang. Jika dia memasukkan beberapa keterampilan Do yang luar biasa kuat dan efek api surgawi, dia akan bisa menandingi seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Tentu saja, jika dia ingin bersaing dengan seorang elit Do Zong, itu akan tetap kurang meskipun dia memasukkan semua ini. Namun, Xiaoyan memiliki kartu truf yang memiliki kualifikasi untuk melukai atau bahkan membunuh seorang elit Do Zong. Ketiga sesepuh Mulan awalnya terkejut saat merasakan aura Xiaoyan tiba-tiba melambung. Namun, mereka segera menggelengkan kepala dengan jijik di hati mereka. Apakah ini dukungan yang menyebabkan dia begitu sombong? Jika ini adalah kartu truf Anda, kami, tiga orang tua, harus memberitahu Anda bahwa Anda, sebagai kepala Yan Lions, akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak orang dari Kekaisaran Jiama hari ini. Elder berkepala harimau dengan dingin tertawa. Ada sedikit raungan harimau dalam suaranya. Xiaoyan mengabaikan tawa dingin pihak lain dan mengepalkan tinjunya. Penguasa Suan berat berkedip dan muncul. Itu secara acak memotong udara sambil membawa suara tajam dari angin yang deras. Cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kaki Xiaoyan saat penguasa berat itu tiba-tiba berhenti. Segera, suara gemuruh terdengar. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang secara eksplosif melesat ke depan. Ketiga sesepuh Mulan agak terkejut saat melihat kecepatan Xiaoyan ini. Mereka dengan cepat tertawa dingin. Penatua berkepala harimau itu melangkah ke depan dan muncul di tempat tertentu yang secara kebetulan menyegel serangan Xiaoyan. Sebuah cahaya berdarah melintas di mata haus darah elder berkepala harimau yang sedang menyaksikan Xiaoyan menyerang. Dia mengepalkan tinjunya tiba-tiba dan cahaya berdarah menggumpal. Segera, itu menabrak Xiaoyan tanpa keterampilan yang fantastis. Pukulan ini tidak memiliki kelicikan atau kekejaman. Yang dimilikinya hanyalah kekuatan yang sangat berat. Bahkan ruang di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda distorsi di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Udara yang menyebar melengkung menjadi busur yang terlihat sebagian dan gelembung udara tak terlihat terbentuk di tinjunya. Itu membawa suara yang menusuk telinga saat bersiul di langit. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat dia menghadapi serangan pembuka dari elder berkepala harimau ini. Doki di tubuhnya mulai mengeluarkan raungan saat mendesing di pembuluh darahnya seperti air banjir. Tangannya dengan erat mencengkeram gagang penggaris dan api hijau giok yang pekat dengan cepat melonjak keluar, benar-benar menutupi penggaris yang berat itu. Kedua tangannya segera memegang penggaris dan menghancurkannya dengan kejam ke arah tinju berwarna darah dari elder berkepala harimau itu tanpa menghindar sedikit pun. Kiang. Suara jelas dari logam bertabrakan tiba-tiba dipancarkan saat serangan bertabrakan. Telinga milik tak terhitung banyaknya orang mulai bersiul berulang kali.
Beberapa orang yang lebih lemah bahkan merasakan sakit yang menusuk di gendang telinga mereka. Kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah seperti riak dari titik tabrakan di langit. Kedua sosok itu melakukan kontak satu sama lain sebelum tiba-tiba mundur. Kekuatan bergelombang yang ditransmisikan dari pedang besar itu mengguncang tangan Xiao Yan sampai sedikit mati rasa. Kekuatan tetua berkepala harimau di sisi lawan ini agak melebihi ekspektasinya. Namun, tampaknya pihak lain telah sangat kelelahan. Penatua berkepala harimau itu menstabilkan tubuhnya setelah kakinya mundur beberapa langkah. Matanya gelap dan serius saat dia melihat kemerahan halus yang muncul karena rasa sakit yang membakar di tinjunya. Dia tanpa sadar menggerutu pelan, api surgawi. Anda benar-benar memiliki api surgawi. Api hijau giok pada penguasa berat Xiao Yan beberapa saat yang lalu adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh penatua berkepala harimau ini sebelumnya. Namun, dia tidak pernah memikirkannya sampai level itu. Bagaimanapun, api surgawi terlalu langka. Ketika dia melakukan kontak sebelumnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa energi merah darah yang mereka bertiga telah bergabung dan terbentuk mulai pingsan di bawah nyala api hijau giok. Saat itulah hatinya tiba-tiba berpikir. Dengan pengalamannya, dia secara alami memahami bahwa nyala api yang mampu membakar energi merah darah semacam ini sampai tidak ada yang tersisa pasti bukan nyala api biasa. Satu-satunya hal yang bisa melakukan ini di benua Doki kemungkinan besar adalah api surgawi yang paling menakutkan. Dua ekspresi sesepuh lainnya tenggelam ketika mereka melihat tetua berkepala harimau menderita kerugian. Mereka memang meremehkan orang ini. Jangan main-main. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Penatua berkepala singa menatap Xiao Yan dengan mata haus darah. Dia melambaikan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dua sesepuh lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Diri licik mereka secara alami tahu apa yang disebut menderita kerugian yang tidak terduga. Penatua berkepala harimau telah menderita kerugian sebelumnya karena perawatannya yang tidak memadai. Sulit untuk memastikan apakah orang ini memiliki kartu truf lain. Oleh karena itu, mereka harus menghabisinya dengan cepat. Karena mereka sudah memutuskan di dalam hati mereka, ketiga sesepuh Mulan secara alami tidak menunda sedikit pun. Ketiga sosok manusia itu melintas ke depan. Hanya dalam waktu nafas, mereka telah mendekati Xiao Yan. Setelah itu, mereka menyebar dengan tiba-tiba dan membentuk formasi segitiga yang mengelilingi Xiao Yan. Alis Xiao Yan sedikit merajut saat melihat tindakan ketiga orang ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa semua jalur mundurnya telah disegel oleh ketiga orang ini. Dalam formasi ini, dia tidak memiliki solusi lain selain menghadapi serangan pihak lain secara langsung. Lembah Mulan ini memang punya keahlian. Saya pikir kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat pori-pori keringat di punggungnya berdiri. Penguasa berat di tangannya dengan keras menghancurkan di belakangnya tanpa ragu-ragu. Bang! Sebuah tubuh bersinar dan muncul saat pedang yang berat itu jatuh. Itu adalah penatua berkepala beruang itu. Pada saat ini, kedua tangannya sedikit berubah menjadi sepasang cakar beruang besar setelah dibungkus oleh energi berwarna darah. Dia benar-benar mengulurkan tangannya dan dengan paksa meraih penggaris yang berat itu saat mengulurkan cakar beruang. Tangan Xiao Yan ditarik ke belakang tetapi pedang yang berat itu tidak bergerak. Ekspresinya sedikit merosot saat pikirannya bergerak. Api hijau giok yang pekat dengan cepat melonjak. Di bawah pemanggangan api teratai hijau giok ini, cakar beruang energi berwarna darah yang sangat besar segera mengeluarkan suara cici saat itu memancarkan gelombang asap putih. Namun, Elder menolak untuk melepaskan tangannya. Raungan geram yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dan urat-urat hijau di tangannya berdenyut. Kekuatan yang menakutkan segera meletus dan menyambar pedang suan berat itu. Mata Xiao Yan bahkan tidak terangkat saat pedang suan beratnya dengan paksa direnggut. Cahaya perak di bawah kakinya bersinar dan tubuhnya melesat keluar. Banyak bayangan yang terlihat samar-samar muncul. Jarak ini ditutupi oleh kecepatan Xiao Yan dalam beberapa kedipan. Tinjunya tiba-tiba mengencang dan sendi jarinya tiba-tiba menonjol keluar. Dia segera menyerang dengan kejam dan keras ke dada Elder berkepala beruang. Ledakan oktan. Sebuah kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meletus ketika kepalanya masih sekitar setengah kaki dari dada penatua berkepala beruang. Kekuatan yang terlihat samar-samar terbang di langit saat suara robekan tajam bersiul di samping telinganya. Bang! Bahkan penatua berkepala beruang tidak bisa mengelak dalam waktu dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan tegas menerima pukulan ini dari Xiao Yan. Kekuatan menakutkan merembes keluar dari dada orang berkepala beruang itu. Bentuk cekung jelas muncul di dada mantan. Langkah kakinya juga berulang kali mengeluarkan suara tram-tram beberapa kali. Baru kemudian bahunya bergetar hebat saat dia dengan kuat menstabilkan tubuhnya.
Xiao Yan memaksa orang berkepala beruang itu kembali dengan satu serangan. Alisnya sedikit dirajut. Mengingat persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia menemukan bahwa aura penatua berkepala beruang ini telah melemah secara drastis. Angin yang menekan sekali lagi menyerang dari punggungnya sementara keraguan berkedip di dalam hati Xiao Yan. Pemilik yang melepaskan serangan ini sebenarnya telah mencapai kelas Dozong. Reaksi Xiao Yan cepat saat pikiran itu melintas di dalam hatinya. Dia menjerit pelan dan nyala api hijau giok dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Itu langsung diaglomerasi menjadi baju besi api hijau giok di tubuhnya. Angin kencang itu dengan cepat tiba setelah baju besi api terbentuk. Itu segera menghantam lapisan tebal armor api itu, meletus menjadi kekuatan yang kuat yang bahkan menyebabkan udara sedikit bergetar. Dengus teredam keluar dari tenggorokannya setelah menerima pukulan berat semacam ini. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat tubuhnya menghindar seperti ikan yang berenang. Elder berkepala singa itu tertawa terbahak-bahak saat melihat tinjunya menyerang Xiao Yan. Namun, dia tidak mengejar dan malah mundur satu langkah. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat melihat orang lain mundur selangkah. Dia menemukan bahwa aura penatua berkepala singa itu tiba-tiba turun dari kelas Dozong ke kelas Do Huang ketika dia mundur. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat baju besi itu. Di dadanya banyak garis retak muncul. Cahaya dari nyala api tersebar saat dia menggosoknya dengan tangannya. Armor api sekali lagi pulih. Setelah dia menyelesaikan tindakan ini, serangan aura Dozong lainnya datang dari punggungnya seperti yang diharapkan. Xiao Yan bahkan tidak perlu berpikir kali ini. Seharusnya Elder berkepala harimau yang belum menyerang. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di dalam hatinya saat Xiao Yan tiba-tiba berbalik. Tangan kanannya dibungkus oleh api hijau giok saat itu dengan keras menghantam Elder berkepala harimau itu. Huff! Xiao Yan sekali lagi mendengus teredam ketika keduanya melakukan kontak. Langkah kakinya dengan cepat mundur. Dia memang tidak bisa menang dalam tabrakan langsung dengan seorang elit Dozong. Kaki Xiao Yan menginjak tanah. Dia menstabilkan tubuhnya dan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari Elder berkepala harimau, yang telah mundur setelah melepaskan serangan itu. Selain itu, auranya juga tiba-tiba melemah ke kelas Do Huang saat dia melakukannya. Tatapan Xiao Yan menyapu ketiga sosok manusia di sekitarnya yang menatapnya dengan niat jahat. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin. Jadi seperti ini, hati semua orang di benteng menegang ketika mereka melihat Xiao Yan yang sesaat jatuh dalam kerugian. Pertarungan Medusa dengan Yan Luotian telah memasuki tahap yang sangat panas. Jika Xiao Yan tidak dapat memblokir tiga sesepuh Mulan saat ini, kemungkinan efeknya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Tenang, seharusnya tidak ada masalah. Orang itu masih memiliki banyak kartu truf yang tidak dia gunakan. Hai Bodong mengerutkan kening saat dia tertawa dan mencoba menghibur dirinya sendiri. Jia Xingtian dan yang lainnya sedikit mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka sangat jelas tentang taktik Xiao Yan. Kekuatan teratai api yang tidak biasa yang menyebabkan bahkan Yun San diledakkan sampai titik di mana dia kehilangan kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Jika Xiao Yan menciptakan benda ini, kemungkinan elit Dozong akan menderita kerugian yang cukup besar saat menghadapinya. Yue Mei di samping menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar mereka berbicara. Dia tidak mengerti Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak jelas tentang taktik apa yang dimiliki Xiao Yan. Yang dia lakukan hanyalah menonton pertempuran sebelumnya di mana Xiao Yan jelas-jelas dirugikan. Jika ini berlanjut untuk beberapa waktu, sepertinya Xiao Yan akan terluka. Orang ini memang terlalu memaksakan dirinya. Yue Mei diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Senyuman pahit juga muncul di wajahnya. Setelah mengobrol sebentar dengan beberapa orang di benteng, dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke dua medan pertempuran di langit yang akan menentukan nasib kekaisaran Jiama. Sayap di punggung Xiao Yan mengepak dan tubuhnya tergantung di langit. Sebuah cahaya dengan cepat melintas di matanya yang hitam pekat. Setelah beberapa penyelidikan yang dia buat sebelumnya, dia telah menemukan bahwa tampaknya hanya satu dari mereka bertiga yang dapat menyerang pada satu waktu. Aura orang ini juga akan dinaikkan ke titik di mana ia bisa bersaing dengan Dozong pada saat itu juga. Dengan kata lain, itu berarti Tribis Savage skill yang mereka latih bertiga menggabungkan kekuatan mereka bertiga bersama untuk mencapai kelas Dozong. Kekuatan Dozong semacam ini hanya bisa digunakan oleh satu orang. Saat orang ini menggunakannya, kekuatan dari dua orang lainnya pasti akan menurun. Metode Qi semacam ini mirip dengan situasi di mana kekuatan dua orang yang tersisa untuk sementara diberikan kepada orang ketiga, memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan kelas Dozong. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya.
Jika ini benar-benar masalahnya, metode Qi mereka ini mungkin dipaksa untuk mengungkapkan kelemahan yang cukup besar selama dia menghindari orang sekelas Dou Zong dan memanfaatkan situasi untuk menyerang dua lainnya. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak. Namun, ketiga sesepuh Mulan tidak memberinya banyak waktu untuk mengatur napas. Tetua berkepala harimau itu sekali lagi bergerak dan tiba-tiba bergegas keluar. Raungan harimau yang dalam dan rendah dipancarkan dari mulutnya dan cahaya berwarna darah semakin pekat. Elder berkepala harimau mengepalkan tinjunya dan cahaya berwarna darah melonjak. Ini segera diaglomerasi menjadi cakar harimau energi yang sangat tajam. Cakar harimau memotong udara kosong dan meninggalkan bekas luka samar. Bocah, pergi dan mati. Elder berkepala harimau itu meraung dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Dia muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan cakar harimau tajamnya tampak sangat aneh di bawah pewarna energi berwarna darah. Tangannya gemetar dan cakar harimau itu mencengkeram tenggorokan Xiao Yan dengan kejam. Dari penampakan momentumnya, sepertinya Xiao Yan akan mati di tempat jika dia ditangkap olehnya meskipun memiliki perlindungan dari Glazed Lotus Core Flame. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia mengamati cakar harimau itu dengan cepat membesar. Cahaya perak di bawah kakinya tiba-tiba berkedip dengan cara yang aneh dan tubuhnya juga sedikit bergetar. Cakar harimau mengandung kekuatan yang tak tertandingi saat menerjang ke depan. Itu segera menarik tenggorokan Xiao Yan dengan keras di depan tak terhitung banyaknya tatapan kaget di benteng. Namun, darah segar yang diharapkan tidak muncul meski tenggorokan Xiao Yan dipukul. Sebaliknya, cakar itu melewatinya. Tatapan kaget di benteng itu akhirnya menghela nafas lega setelah melihat ini. Sebuah bayangan. Penatua berkepala harimau mengeluarkan seruan setelah cakar harimau melewati sosok itu. Dia segera mengeluarkan tawa dingin saat kakinya tiba-tiba dan dengan keras menendang ke bagian tertentu dari udara tanpa membalikkan tubuhnya. Bang! Kaki itu mengandung kekuatan yang kuat karena diayunkan dengan kuat ke bagian tertentu di udara. Sosok hitam segera melintas saat terbang kembali setelah ditendang oleh kekuatan yang kuat ini. Elder berkepala harimau itu menoleh. Tatapannya dipenuhi dengan haus darah saat dia melihat Xiao Yan yang terbang kembali, hanya untuk terkejut. Dia bisa dengan jelas melihat senyum dingin di wajah pemuda ini. Mata tetua berkepala harimau itu bergerak setelah hatinya menjadi terkejut sejenak. Dia menyadari bahwa arah di mana Xiao Yan menarik kembali adalah tempat penatua berkepala singa diposisikan dalam formasi. Selama sepersekian detik ini, Xiao Yan telah meminjam momentum dari tendangan Elder berkepala harimau ini dan langsung melintas ke depan Elder berkepala singa ini. Dia mengepalkan tinjunya dan urat hijau di tangannya dengan cepat mengembang seperti cacing sebelum dengan kejam menyerang ke depan. Ledakan oktan, teriakan rendah dan dalam terdengar saat tinju Xiao Yan menghantam area jantung pria berkepala singa itu dengan cara seperti kilat. Namun, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah saat dia baru saja hendak menyerang. Ini karena dia menemukan bahwa aura kelas elit Dou Zong tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh penatua berkepala singa. Bang! Tinju Xiao Yan membawa aura yang kuat saat menghantam dada Elder kepala singa. Dada yang terakhir perlahan-lahan runtuh dengan busur yang menakutkan. Tatapan Elder berkepala singa itu gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan di depannya, yang ekspresinya sedikit berubah. Dia tersenyum sinis saat dia segera menamparkan perut kecil Xiao Yan. Kekuatan menakutkan melonjak ke segala arah dengan cara seperti banjir dari tempat di mana peti itu runtuh. Bang! Kekuatan menakutkan melonjak liar dari lengan Xiao Yan. Itu menyebabkan lengan bajunya benar-benar pecah. Tubuhnya juga sekali lagi terbang dengan cara seperti kilat seolah-olah mengalami pukulan berat. Ketika Xiao Yan menderita luka serius dan dipaksa kembali lagi, suasana hati semua orang di benteng juga tegang lagi. Sebaliknya, masa kulit hitam yang membentuk pasukan aliansi memancarkan sorakan yang memekakkan telinga. Xiao Yan mengepakkan sayap api di belakangnya dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Ekspresi serius muncul di matanya. Misterius Tribis Savage skill ini tampaknya telah melampaui ekspektasinya. Bocah, sepertinya kamu telah melihat sesuatu. Tetua berkepala harimau berdiri di langit dan dengan dingin tertawa ketika mereka bertiga sekali lagi mengepung Xiao Yan. Dia secara alami dapat merasakan bahwa Xiao Yan dengan jelas meminjam kekuatannya untuk mendekati salah satu dari dua lainnya. Dari kelihatannya situasinya, Xiao Yan sepertinya tahu bahwa keterampilan tiga binatang buas hanya dapat digunakan oleh satu orang untuk memiliki kekuatan Dou Zong. Tribis Savage Skill adalah salah satu metode Qi paling mendalam di lembah Mulan kami. Bagaimana mungkin pantas dipuji jika itu begitu mudah diatasi? Meskipun metode Qi ini hanya dapat memungkinkan satu orang untuk memiliki kekuatan Dou Zong, ketiga esensi kami telah sepenuhnya bergabung bersama. Hanya dengan pikiran,
Kekuatan kelas Dozong dapat ditransfer ke tubuh orang lain dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatanmu itu masih jauh dari bisa melampaui kecepatan transfer kekuatan ini. Penatua berkepala singa menepuk dadanya dan mengejek. Hal-hal ini tidak dianggap rahasia. Siapapun yang bertukar pukulan dengan mereka akan bisa merasakannya secara bertahap. Oleh karena itu, membicarakannya tidak akan menimbulkan masalah. Xiao Yan sedikit mengernyit. Ketiga orang ini telah mempraktikkan Tribis Savage Skill sampai puncaknya. Mereka mampu mentransfer kekuatan di antara mereka sendiri sesuka hati. Jika seseorang tidak berhasil menangkap mereka sepenuhnya lengah, seseorang harus mampu menghadapi kekuatan kelas Dozong yang menakutkan itu secara langsung, tidak peduli yang mana dari ketiganya yang mereka hadapi. Namun, ketiga orang ini juga bukan orang lemah biasa. Meskipun Xiao Yan telah menggunakan gerakan 3000 petir, dia masih mengalami kesulitan untuk keluar dari akal sehat mereka. Agak sulit untuk membuat mereka lengah. 3 sesepuh Mulan, apa yang kamu lakukan? Sedikit Do Huang benar-benar menghabiskan banyak waktumu. Raungan marah tiba-tiba terdengar di kejauhan sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Ketika dia menoleh, dia bisa melihat bahwa orang yang berteriak itu telah dirugikan dalam menghadapi serangan ganas Medusa. Mengapa kamu meratap? Orang kecil ini juga bukan ahli Do Huang biasa. Kemampuannya untuk menahan pukulan sangat kuat. Penatua berkepala harimau itu mengerutkan alisnya sementara dia menggerakkan bibirnya dan berbicara di dalam hatinya. Namun, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Mata merah cerah itu menatap Xiao Yan dengan saksama sementara suaranya terdengar kedua temannya, cepat selesaikan dia. Iya. Dua sesepuh lainnya menganggukkan kepala mereka sementara kemerahan cerah di mata mereka juga semakin padat. Energi merah darah yang menutupi tubuh mereka juga menjadi lebih kuat. Xiao Yan menghela nafas panjang saat dia merasakan aura ketiga orang itu. Dia segera menutup matanya perlahan. Ketika dia melakukannya, cahaya berwarna perak yang sangat cerah tiba-tiba muncul dari bawah kakinya. Cahaya ini dengan cepat menyebar dan membungkus seluruh tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka saat cahaya menyebar. Namun, pupil hitam pekatnya tiba-tiba berubah menjadi berwarna perak yang tampak sangat aneh. Gerakan 3000 petir, 3000 petir. Kedua mata Xiao Yan berubah saat tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Bayangan jejak tangannya beterbangan sebelum tiba-tiba menjadi diam beberapa saat kemudian. Tubuhnya juga bergetar hebat. Dua cahaya berwarna perak yang sangat mirip dengan Xiao Yan mulai terpisah dari tubuhnya di bawah ekspresi yang berubah dari 3 sesepuh Mulan. 3000 petir. Alam tertinggi dari gerakan 3000 petir. Xiao Yan akhirnya melepaskan teknik ketangkasan kelas D ini ke tingkat puncaknya setelah mencapai kelas Do Huang. Setelah dua gambar berwarna perak muncul, ketiga individu itu terpisah menjadi 3 arah. Mereka masing-masing menembak secara eksplosif ke arah salah satu dari 3 tetua Mulan. Wajah ketiga sesepuh Mulan akhirnya berubah menjadi sangat jelek pada saat ini ketika mereka melihat ketiga sosok itu, tidak dapat membedakan antara tubuh yang sebenarnya dan bayangan setelahnya. Pemandangan yang tiba-tiba terjadi di langit ini juga menarik perhatian banyak sekali tatapan di bawah. Banyak keributan bergema di semua tempat. Hai Bodong agak tercengang saat dia melihat cahaya berwarna perak yang tiba-tiba terbelah menjadi 3 sosok manusia. Dia berseru beberapa saat kemudian, mengapa kita belum pernah melihat keterampilan anak kecil ini sebelumnya? Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan keseriusan sementara dia berkata dengan sedikit ragu, sepertinya ini adalah ketangkasan Do skill yang sering dia gunakan. Namun, tampaknya level yang bisa dia kendalikan telah meningkat. Sepertinya ini seharusnya karena dia telah maju ke kelas Do Huang. Ketiga sosok cahaya ini dapatkah ada di antara Anda yang mengidentifikasi tubuh yang sebenarnya? Mata Fama menatap tajam ketiga sosok cahaya berwarna perak di langit dan bertanya dengan senyum pahit. Dia menemukan bahwa meskipun telah melepaskan persepsi spiritualnya hingga batasnya, dia masih tidak dapat mengidentifikasi mana dari 3 sosok cahaya ini yang merupakan Xiao Yan yang sebenarnya. Jia Xingtian dan Hai Bodong bertukar pandangan satu sama lain ketika mereka mendengar ini sebelum mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Keterampilan ketangkasan ini benar-benar agak tidak biasa. Bukankah itu sama dengan memiliki 2 avatar tambahan jika digunakan dengan cara ini? Selama tubuh asli ini tetap tersembunyi di dalam mereka, jika seseorang harus bertarung dengan yang lain, seseorang pasti bisa melepaskan serangan yang akan membuat pihak lain lengah. Ketiga orang itu bertukar pandang sebelum menamparkan bibir mereka dan berseru. Orang ini tampaknya memiliki jumlah kartu truf yang tidak pernah berakhir. 3 sesepuh Mulan di langit menyaksikan 3 sosok cahaya berwarna perak yang melesat. Ekspresi mereka akhirnya berubah serius. Sama seperti kelompok Hai Bodong,
mereka tidak dapat mengidentifikasi yang mana dari tiga sosok cahaya ini adalah Xiao Yan. Seorang anggota keluarga mengetahui masalah dalam keluarga. Tiga klan Mulan secara alami sangat jelas tentang kelemahan terbesar dari metode Qi mereka ini. Itu karena mereka akan kesulitan bertarung dengan banyak orang. Jika mereka bertarung dengan banyak orang, mereka tidak akan punya cukup waktu untuk mentransfer kekuatan mereka. Meskipun satu-satunya lawan mereka hari ini adalah Xiao Yan, yang mengira dia bisa membentuk dua sosok cahaya yang tidak bisa dibedakan dengan aslinya. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan tiga sesepuh Mulan jatuh ke dalam dilema. Dua dari tiga sosok cahaya adalah ilusi sementara satu adalah orang yang sebenarnya. Jika mereka secara acak melakukan manuver yang menggabungkan kekuatan Douzong, kemungkinan satu orang akan benar-benar menghadapi serangan liar dan kejam dari Xiao Yan jika ada kesalahan. Meskipun itu masalah instan, momen sudah cukup untuk mengubah pemenang dan yang kalah dalam hal kelas mereka. Cahaya berwarna perak di mata ketiga orang itu dengan cepat meluas. Itu menari di wajah tiga orang yang tampak sangat mudah berubah. Semuanya, hati-hati. Manuver kekuatan sendiri jika Anda menemukan tubuh yang sebenarnya. Tetua berkepala harimau mengatupkan giginya dan berteriak dengan keras pada saat yang genting ini. Ketidakpastian pada saat ini akan menyebabkan mereka benar-benar dirugikan. Jika seseorang melakukan pengamatan yang cermat, seseorang mungkin dapat melihat beberapa celah dalam keterampilan ketangkasan Xiao Yan yang tidak biasa, dan melepaskan pukulan fatal pada saat itu. Dua sesepuh Mulan lainnya juga mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mata mereka gelap dan serius saat mereka melihat dua sosok cahaya yang dengan cepat melintas. Tatapan mereka berkedip saat mereka berulang kali berusaha menemukan beberapa celah yang akan diungkapkan oleh sosok cahaya. Ketiga sosok cahaya itu tiba dengan tiba-tiba sementara mata ketiga orang ini berkedip-kedip. Cahaya perak yang kuat tidak hanya menyebabkan penglihatan mereka terhalang, tetapi juga menyebabkan hati mereka tenggelam. Mereka menemukan bahwa ketiga sosok cahaya itu secara samar-samar menekan kekuatan yang melonjak. Sosok cahaya berwarna perak itu semakin dekat tetapi sosok tetua berkepala harimau tidak bergerak. Matanya menatap tajam ke sosok melayang itu. Matanya menyusut sedikit pada saat tertentu. Mungkin itu karena matanya sangat fokus, tetapi dia tiba-tiba menemukan sosok cahaya ini tiba-tiba berfluktuasi. Lapisan cahaya perak cerah itu sedikit melemah. Saat itu melemah, matanya secara tidak sengaja melihat wajah dingin dan tegas yang tersembunyi di dalam cahaya perak. Pandangan sekilas ini segera menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh orang berkepala harimau itu terbuka. Matanya dengan cepat berbinar. Meskipun dia telah melihat wajah di dalam cahaya perak, dia tidak berani memastikannya. Mungkin disengaja di pihak lain dengan tujuan menarik kekuatan Douzong itu ke arahnya. Pikiran ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, dia melihat senyuman pekat dan dingin yang sedikit terangkat di wajah itu. Benar-benar dia. Pikiran Elder berkepala harimau tiba-tiba meledak ketika dia melihat wajah yang sedikit mirip manusia. Dia berhenti memiliki keraguan di dalam hatinya saat segel di tangannya bergerak. Kekuatan Douzong yang tersisa di antara mereka bertiga bergabung ke dalam tubuhnya seperti kilat. Bocah, keluar dan mati. Ekspresi buas melonjak di wajah Elder berkepala harimau saat dia merasakan energi di dalam tubuhnya yang tiba-tiba melonjak. Tenggorokannya mengeluarkan suara gemuruh saat darah bercahaya dengan cepat menggumpal di tinjunya. Dalam sekejap mata, ia diaglomerasi menjadi kepala harimau besar yang terbuat dari energi. Mulut harimau melebar dan bau busuk menyerbu. Taring tajam itu tampaknya memiliki energi yang tak terbatas. Apapun yang digigitnya akan langsung berubah menjadi bubuk. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya fokus pada pertempuran ini. Ketika mereka menyadari bahwa aura tetua berkepala harimau telah melonjak, mereka mengerti bahwa dia telah mengambil kekuatan itu. Oleh karena itu, banyak tatapan berkumpul pada sosok cahaya berwarna perak di depannya. Jika pukulannya mengenai sasarannya, Xiao Yan pasti akan terluka parah di tempat terlepas dari seberapa keras kepala dia. Hati Hai Bodong dan yang lainnya di benteng telah diangkat ke tenggorokan mereka saat ini. Cukup banyak orang yang berhenti bernapas dan wajah mereka menjadi merah padam. Pukulan dari Elder berkepala harimau ini telah menarik perhatian semua orang pada saat ini. Pukulan ganas Elder berkepala harimau akhirnya membawa kekuatan yang datang dari segala arah saat itu dengan keras menghantam sosok cahaya berwarna perak di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Suara rendah dan dalam dari daging yang bertabrakan tiba-tiba bergema di langit pada saat ini. Wajah orang yang tak terhitung jumlahnya langsung memutih. Apakah Xiao Yan benar-benar dipukul? Tinju besar berkepala harimau itu dengan keras menghantam cahaya perak. Ketika suara rendah, dalam, dan teredam muncul, wajah kepala harimau tetua tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek.
Suaranya menjadi agak tajam karena kecemasannya. Hati-hati, ini palsu. Dia buru-buru mengeluarkan kekuatan Douzong di dalam tubuhnya saat itu juga ketika teriakan tajam itu terdengar. Dengan cara ini, dua rekannya yang lain bisa segera mendapatkan kekuatan saat mereka perlu menggunakannya. Ekspresi dua sesepuh lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar jeritan tajam. Penatua berkepala beruang adalah yang pertama bereaksi. Dia menyerap kekuatan Douzong, yang berenang seperti kilat di antara mereka bertiga, ke dalam tubuhnya saat sosok perak hendak mendekati tubuhnya. Tinju itu mengenai sosok cahaya dan ekspresi elder berkepala beruang sekali lagi berubah. Dia berbicara dengan marah, kakak ketiga, hati-hati. Ini juga palsu. Tubuh aslinya ada di sisimu. Wajah elder berkepala singa terakhir berubah menjadi sangat jelek saat raungan dikeluarkan. Ini karena sosok cahaya berwarna perak sudah berada dalam jarak dekat dan tidak memungkinkan dia untuk bereaksi. Pada saat dia merasakan kekuatan Douzong memasuki tubuhnya, sosok cahaya itu dengan keras menabrak tubuhnya di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatannya. Bang! Ledakan seperti guntur bergema di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Gelombang api yang menakutkan segera menyapu. Gor! Sosok manusia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar dengan liar begitu gelombang api menyapu langit. Setelah itu, sosok itu segera menjadi seperti burung dengan sayap patah saat jatuh ke tanah. Seluruh medan pertempuran telah benar-benar sunyi pada saat ini ketika mereka melihat sosok yang jatuh. Ini terutama ketika tatapan mereka tertuju pada kepala orang ini. Kepala mereka segera mendengung dan meledak. Ini karena orang yang terluka parah bukanlah elder berkepala singa yang diharapkan semua orang atau elder berkepala beruang yang menyerang kedua, tapi elder berkepala harimau pertama yang jelas-jelas menyerang tapi gagal menyerang berwarna perak itu, sosok bayangan. Kebodohan berlanjut sejenak sebelum tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser. Setelah itu, semua orang bisa melihat seorang pemuda berjubah hitam yang terengah-engah di langit. Armor api di area dada yang terakhir telah benar-benar pecah. Jejak telapak tangan berkepala harimau berwarna merah cerah muncul di dadanya. Apalagi, jejak sisa darah tergantung di sudut mulutnya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya termasuk dua tetua Mulan yang tersisa membosankan ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang terengah-engah ini. Badai kejutan melonjak di dalam hati mereka. Di antara tiga sosok berwarna perak, orang yang menyerbu ke arah tetua berkepala harimau adalah tubuh yang sebenarnya. Dua sisanya adalah ilusi. Siapa yang akan membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar akan mengambil risiko menerima pukulan dan menggunakan metode yang tidak disadari orang lain untuk menipu penatua berkepala harimau. Setelah itu, dia tiba-tiba mengungkapkan tubuhnya ketika kekuatan Douzong telah tersebar untuk melepaskan pukulan fatal. Dua sosok cahaya ilusi telah menjadi umpan yang menyebabkan kekuatan Douzong diserap oleh dua orang yang tersisa. Rencana seperti itu memang dalam. Dengan mampu memikirkan metode menghadapi musuh dalam waktu sesingkat itu, harus dikatakan bahwa pengalaman pertempuran orang ini benar-benar menakutkan. Dibandingkan dengan tatapan tertegun dari orang-orang yang tersisa, hati kedua sesepuh Mulan benar-benar dingin. Mereka jelas mengerti bahwa mereka masih memiliki kepercayaan diri bahkan ketika Xiao Yan telah berpisah menjadi tiga dan menuju mereka. Dengan kecepatan transfer kekuatan Douzong, mereka masih bisa mentransfernya ke dua lainnya pada saat Xiao Yan muncul. Dengan kata lain, mereka masih memiliki kesempatan lain bahkan jika salah satu dari mereka membuat kesalahan. Itu seperti bagaimana elder berkepala harimau masih punya waktu tersisa untuk mentransfer kekuatan Douzong ke elder berkepala beruang setelah menggunakannya. Dengan menghitungnya dengan cara ini, mereka memiliki 2 dari 3 peluang untuk menangkap Xiao Yan. Sebaliknya, Xiao Yan hanya memiliki 1 dari 3 peluang untuk benar-benar melepaskan serangannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan menerima pukulan itu dan menggunakan keterampilan ketangkasan misteriusnya untuk menipu penatua berkepala harimau. Setelah itu, dia melepaskan serangan yang benar-benar fatal ketika kekuatan Douzong diserap oleh 2 orang lainnya. Meskipun dia telah membayar harga untuk terluka kali ini, dia dapat secara serius melukai elder berkepala harimau. Selanjutnya, 2 sesepuh Mulan yang telah kehilangan Tribis Savage Skill hanyalah ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Meskipun mungkin ada 2 dari mereka yang tersisa, tingkat ancaman mereka telah sangat menurun dari bagaimana Xiao Yan melihatnya. Jika seseorang mendeskripsikannya secara detail, pemenang dari medan pertempuran ini telah diputuskan. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 68. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.